Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya senantiasa sehat ya. Oke, di kesempatan kali ini aku bakalan memanggil sebuah bintang tamu yang spektakuler. Nah, bintang tamu ini nanti akan menjawab beberapa pertanyaan yang kita ajukan seputar manusia Indonesia. Kira-kira gimana ya teman-teman? Langsung aja kita panggil bintang tamu kita. Inilah Citmang. Nah, langsung aja kita mulai pertanyaannya dan kita pasti bakal berbincang-bincang seru dengan Citmang. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe, dan share info menarik dari video ini supaya aku semangat buatin video-video inspiratif buat kamu. Oke, halo Citmang, gimana kabarnya? Alhamdulillah, aku baik. Gimana kabar kamu, Mutiara? Aku luar biasa baik. Oke deh Citmang, kita langsung aja ya. Jadi perbincangan kita hari ini adalah seputar manusia-manusia Indonesia. Nah, nanti aku bakalan tanyain beberapa pertanyaan ke kamu dan kamu harus jawab sejujur-jujurnya sepengetahuan kamu terkait dengan manusia Indonesia, baik secara kebiasaan, karakter, budaya, dan lain-lain sebagainya deh. Pokoknya gimana nih? Bisa nggak? Wah, bisa banget, Mutiara. Aku akan jawab pertanyaan kamu deh. Nanti kamu mau tanya apa? Oke deh Citpang, kita masuk ke pembahasan kita tentang identitas manusia Indonesia. Pertanyaan pertama, menurut kamu manusia Indonesia itu seperti apa? Menurut aku, manusia Indonesia itu adalah manusia yang tinggal, hidup, dan berkembang di negara Indonesia. Nah, ini tuh bisa kita lihat dari beberapa aspek, seperti aspek religius atau keagamaannya, aspek dasar hidupnya, dan juga aspek perkembangan atau kebiasaannya. Oh, jadi gitu ya Citmang. Nah, terus kalau berdasarkan dari aspek religius atau keagamaannya gimana tuh? Jadi gini Mutiara, di dalam Indonesia dasar negara pada sila pertama Pancasila itu menegaskan bahwa kita berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya setiap warga atau manusia yang tinggal di Indonesia pasti memiliki Tuhan. Makanya di Indonesia mayoritas beragama dan memiliki Tuhan atau kepercayaan. Nah, agama yang ada di Indonesia itu ada Kristen, Hindu, Buddha, dan yang paling besar adalah Islam, serta agama-agama lainnya. Nah, kebanyakan warga Indonesia atau manusia Indonesia itu adalah orang-orang beragama yang taat atas perintah Tuhannya. Kita bisa aja melihat bukti dari ketaatan manusia-manusia Indonesia dari banyaknya tempat ibadah yang terdapat di Indonesia, baik ibadah Islam atau ibadah orang Kristen, ibadah orang Buddha dan Hindu dan lain-lain sebagainya. Oh, jadi gitu ya Citmang. Iya juga ya, aku sering banget lihat banyak banget tempat ibadah, baik gereja ataupun masjid ataupun wihara dan lain-lain sebagainya. Terus kalau dilihat berdasarkan dasar negaranya gimana nih Citmang? Nah, berdasarkan dari dasar negaranya yaitu Pancasila, Indonesia itu tadi yang pertama memiliki satu Tuhan. Jadi pasti setiap warga negara Indonesia itu punya kepercayaan atau agama. Yang kedua, Indonesia itu terbentuk dari berbagai keanekaragaman, baik suku, agama, bahasa, ras, dan lain sebagainya. Tapi tetap aja, walaupun begitu, Indonesia itu masuk dalam ruang lingkup Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi rasa kesatuan antar warga negara atau manusia Indonesia itu sangat kuat sekali loh. Hal ini dibuktikan dari adanya gotong royong, saling bekerja sama, demokrasi, kebebasan mengungkapkan pendapat, dan kesamaan hak di depan hukum. Oh, gitu ya Citmang. Nah, terus kalau dilihat berdasarkan kebiasaan atau kebudayaan yang dimiliki manusia Indonesia itu seperti apa? Nah, berdasarkan dari kebiasaan atau kebudayaan manusia Indonesia itu, mereka itu cenderung ramah dan biasanya dalam hal kebiasaan menjamu tamu, mereka itu akan sangat memuliakan tamu, seperti memberikan sambutan, makanan, dan juga berbagai hal-hal lain yang menjadikan tamu itu merasa betah
kalau ada di Indonesia. Nah, ini juga yang menjadikan banyak orang dari luar negeri ingin datang ke Indonesia karena dianggap manusia Indonesia itu ramah dan juga mudah bergaul walaupun dengan orang asing. Oh alah, pantesan aku sebagai orang Indonesia, setiap ada tamu yang datang ke rumahku, pasti orang tuaku nyuruh aku bikin minum, beli makanan dan lain sebagainya. Ternyata itu bagian dari kebiasaan turun-temurun dari manusia Indonesia ya. Iya, betul banget Mutiara. Nah terus Citmang, aku ada pertanyaan lagi nih. Kan aku kan sebagai seorang calon guru yang lagi ikut PPG Prajabatan nih Citmang. Nah terus kenapa ya kita tuh harus mengenal kita sebagai manusia Indonesia dalam dunia pendidikan? Manfaatnya apa sih Citmang? Jadi gini Mutiara, kamu kan manusia Indonesia, artinya kamu harus mengenal diri kamu tersendiri. Jadi dengan kamu mengenali diri kamu sendiri, kamu akan mengetahui potensi, kendala, dan hal-hal yang perlu kamu perbaiki dalam menunjang pendidikan di Indonesia. Apalagi kamu calon guru. Nah, dengan mempelajari karakteristik yang dimiliki manusia Indonesia, kamu akan mempelajari diri kamu sendiri. Selain itu, jika nanti kamu ditempatkan di Indonesia, tentunya kamu akan bertemu orang Indonesia. Lalu, pengetahuan yang sudah kamu miliki terkait dengan karakteristik manusia Indonesia bisa kamu gunakan untuk menentukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kamu nantinya. Karena kamu sudah mengetahui bagaimana karakter peserta didiknya, latar belakang keluarganya, cara belajarnya, dan kebiasaan serta kegiatan sehari-harinya. Otomatis kamu akan lebih mudah menentukan metode pembelajaran yang tepat supaya pembelajaran kamu bersama dengan peserta didik di kelas akan jauh lebih efektif dengan menggunakan alat-alat yang interaktif dan juga ruang kolaborasi antara kedua pihak juga terjalin baik. Oh begitu. Sekarang aku udah paham nih kenapa aku harus mempelajari tentang karakteristik manusia Indonesia. Oke deh Citmang, terima kasih atas informasinya, terima kasih atas waktunya. Aku sekarang udah tahu apa yang harus aku lakukan sebagai calon guru. Oke Mutiara, semangat PPG-nya. Semoga kamu bisa jadi guru yang profesional ya. Amin, terima kasih Citmang. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.